Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anakku di rumah kabarnya? Semoga sehat-sehat semua. Meskipun di rumah tetap semangat dan tetap belajar. Untuk daerah Surakarta saat ini ternyata masih keadaan KLB, kejadian luar biasa, yaitu diusahakan untuk berusaha mencegah tentang penyakit virus corona atau sering terkenal dengan COVID-19 dengan tetap untuk menjalankan protokol kesehatan baik di rumah maupun ketika keluar dari rumah, tetap untuk menjaga protokol kesehatan, antara lain keluar rumah pakailah masker, kemudian seringlah cuci tangan, kemudian tidak sering bepergian kecuali ada kepentingan yang mendesak dan sebagainya. Tetap itu dijalankan. Karena dalam kenyataannya bahwa ada di tempat atau daerah tertentu yang kurang memperhatikan protokol kesehatan, ternyata juga COVID semakin menular, semakin banyak yang terdampak. Sehingga dengan protokol kesehatan semoga anak-anakku semua selalu sehat. Sehingga sewaktu sudah diperbolehkan untuk masuk ulang ke Pondok Al-Mu'ayyad dalam keadaan kondisi yang sehat. Anak-anakku semua dengan keadaan seperti itu, maka kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring. Ada beberapa aplikasi yang digunakan khususnya untuk IPA, nanti akan menggunakan aplikasi online juga, yaitu menggunakan Google Form. Dengan cara saya sampaikan ada sebagian materi, kemudian di situ sekaligus langsung ada tugas. Jadi setiap pertemuan ada rangkuman materi, kemudian ada tugas yang harus dikerjakan dengan menggunakan aplikasi Google Form tersebut. Dan insya Allah anak-anak langsung tahu tentang hasilnya, akan muncul tentang hasilnya. Sehingga tidak nunggu untuk besok, tapi langsung pada jadwal itu. Insya Allah jadwalnya untuk IPA kelas 9 adalah hari Kamis. Anak-anakku semua di rumah insya Allah tidak asing lagi dengan saya, karena dulu di kelas 8 sudah ketemu, kecuali kelas 8E yang mungkin saya belum mengajar di kelas 8E. Maka untuk saya baru, dan insya Allah juga sudah tahu untuk saya Bu Susiah, biasa dipanggil Bu Sus, ya, sehingga tidak asing lagi. Sampai sekarang masih memberikan atau diberi tugas tentang IPA, yaitu mengajar IPA di kelas 9. Untuk kelas 8-nya sudah tidak, diganti oleh Bapak Guru yang baru yang sudah disampaikan, yaitu Bapak Zainal Arifin. Anak-anakku semua, itulah prinsip pembelajarannya. Jadi nanti ada sedikit ulasan materi, kemudian ada tugas, dan bila memungkinkan ada tatap muka melalui tayangan seperti ini. Jadi melalui YouTube-nya adalah TV Ayada. Nanti bisa dibuka untuk IPA. Jangan mencari TV yang lain, ya, adanya di TV Ayada, nanti bisa dibuka itu. Insya Allah ada. Untuk materi di kelas 9 ada 5 bab untuk semester pertama. Yang pertama untuk bab 1 tentang sistem reproduksi manusia. Ini kadang anak-anak itu kalau baru mendengar sudah pada ketawa. Pandanglah ini sebagai ilmu pengetahuan, penting untuk diketahui, ya, bahwa sistem reproduksi manusia adalah hal yang suci, sehingga diharapkan bagaimana nanti
setelah tahu anak-anak bisa menjaga kesucian dari sistem reproduksi tersebut dalam fungsinya. Kemudian juga bisa menjaga tentang kesehatan dalam hal tersebut. Kemudian yang kedua tentang sistem reproduksi hewan dan tumbuhan. Kemudian yang ketiga tentang genetika atau penurunan sifat. Kadang ada yang memperhatikan anak terus memperhatikan bapak ibunya. Itu si anak itu kok sama sekali tidak mirip dengan bapaknya, juga tidak mirip dengan ibunya ya. Anak siapa? Lah itu jangan langsung menuduh anak siapa. Karena dalam genetika atau penurunan sifat itu ada gen atau sifat yang tidak nampak baik pada ayah maupun pada ibu. Gen yang tidak nampak dari ayah dan gen yang tidak nampak pada ibu kebetulan ketemu bersama sehingga memunculkan sifat yang muncul itu menjadi tidak sama dengan bapak, tidak sama dengan ibu. Sehingga dalam satu keluarga anak itu kadang mirip sekali bapak, kadang mirip sekali ibu, kadang ada yang mirip bapak dan ibu, kadang ada yang tidak mirip bapaknya dan tidak mirip dengan ibunya. Dan ini akan dipelajari sehingga anak-anak nanti akan tahu dan kalau mengetahui sifat tersebut tidak lagi langsung menuduh atau menganggap hal yang tidak baik. Untuk materi yang berikutnya, bab yang keempat tentang listrik statis. Di sini untuk IPA itu gabungan antara biologi dan fisika, hal yang merupakan satu kesatuan yang terpadu, tidak bisa dipisah-pisahkan. Sehingga dalam satu semester ya ada materi keduanya tersebut. Tidak bisa dipisahkan, itu materi fisika, itu materi biologi. Di SMP sekarang IPA terpadu. Listrik statis itu gambaran itu demikian. Kalau di SD dulu pernah melakukan percobaan, ada penggaris plastik yang digosokkan pada rambut. Gosok-gosokkan, kemudian didekatkan pada serpihan kertas yang kecil-kecil. Ternyata kok kertas kecil-kecil itu tertarik pada penggaris tersebut. Kenapa bisa? Nah itu salah satu contoh adanya peristiwa listrik statis. Nanti akan dipelajari di sana. Kemudian bab yang terakhir yang kelima adalah listrik dinamis. Ini contohnya adalah listrik yang untuk penerangan. Listrik lampu ini yang menjadi lampu cahaya, penerangan di jalan, di ruang, itu salah satu contoh pemanfaatan listrik dinamis. Dia ada perpindahan arus sehingga bisa menghasilkan atau ada perubahan energi menjadi energi cahaya. Itu anak-anakku semua nanti yang akan dipelajari di kelas 9. Ya, banyak yang menganggap IPA sulit. Tapi kalau dicermati dan diikuti terus, insya Allah bisa. Biasanya bagi yang mengikuti terus, cermat, ada kesulitan mau bertanya, insya Allah akan lancar. Tetapi jika sulit hanya diam, tidak mau bertanya, lah itu yang membuat anak-anak menjadi tidak bisa. Sudah ganti materi, ternyata masih ada yang belum bisa sehingga tertumpuk. Nanti ada materi lagi, ada yang tidak bisa, tidak mau tanya lagi. Lah yang tidak bisa akhirnya tertumpuk-tumpuk sehingga menganggap bahwa IPA itu sulit. Padahal sebenarnya IPA itu adalah tidak sulit kalau mau tekun, mau belajar, mau bertanya. Oke anak-anakku semua semangat ya, di rumah tetap semangat, ikutilah kegiatan-kegiatan yang ada. Itu sebagai salah satu syukur kita bahwa kita diberi kesehatan. Bukan berarti di rumah terus tidak beraktivitas. Sebagai rasa syukur kita beraktivitas sesuai dengan aturan-aturan atau jadwal yang diberikan khususnya dari SMP Al-Mu'ayyad. Terima kasih anak-anakku semua atas perhatiannya, dan bila ada khilaf saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.